Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir. Kali ini masih melanjutkan surat ke-9 At-Taubah ayat 55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Fala tu'jibka, jangan mengajibkan kamu, mengagetkan kamu, jangan mempesonamu, mengagumkanmu, ya, ajaib lah pokoknya. Tu'jibkan diambil kata ajaib. Jadi bahkan kaget aja nggak boleh, jangan kaget, jangan kagum. Padahal kagum kan kadang-kadang nggak niat, gitu kan? Jangan mengagumkanmu, jangan mengagetkanmu. Kalau bahasa Jawa mengagetkan. Gumun, bahasa internasionalnya gumun. Fala tu'jibka, jangan membuat kamu ajaib. Siapa yang membuat ajaib? Amwaluhum, harta mereka. Amwal ini bentuk jamak dari mal. Mal, ya, bentuk jamaknya amwal. Wala auladuhum, begitupun anak-anak mereka. Aulad bentuk jamak dari walad. Jadi sepintas ayat ini ingin memberitahu pada kita dua yang membuat orang sombong, ya, yaitu kekayaan dan kekuasaan. Kekayaan itu ditunjukkan oleh ayat ini dengan amwal, kekuasaan dengan anak. Maksudnya enggak selalu anak biologis, anak buah. Kan ciri orang kaya itu anak buahnya banyak. Ya, kalau kita nggak punya anak buah, ya itulah. Berhubung nggak ada anak buah, istri jadikan anak buah, suruh-suruh. Gak ada lagi, ya kan? Ya, jadi berhubung nggak ada anak buah. Jadi orang kaya ditandai dengan anak buah yang banyak. Makin banyak, makin kaya. Biasanya begitu. Innama yuridullah. Sesungguhnya kata innama ini berbeda dengan inna, saudara. Kalau inna penegasan saja, tapi kalau innama itu ada makna pengecilan, fokus. Ya, jadi tersimpan makna hanya, cuma, only. Kalau di sini ngan, nah itu ya, sini tuh. Innama, sungguh Allah menginginkan hanya, nah, itu, tapi hanya ditaruhnya di tengah. Kalau di bahasa Jawa angin pasti nih. Sesungguhnya hanya, tapi kan nggak enak. Ya, sungguh Allah menginginkan hanya, nah, gitu, ditaruhnya di tengah. Liyu'adzibahum, menyiksa mereka dengan tadi
ya, dengan harta dan kekuasaan. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Watazhaqa, dan kangelan, ya, kesulitan. Anfusuhum, nyawa-nyawa mereka akan kesulitan. Kesulitan apa? Saat keluar dari badan, nanti matinya susah gitu. Singkatnya. Wahum kafirun, dan mereka kafir saat nyawa dicabut oleh malaikat, susah. Dan statusnya mereka kafir. Nah, itu sepintas begitu artinya. Qala Ibnu Katsir, ini ditampilkan berbagai ahli tafsir. Kata Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala li rasulihi salawatullah wa salamu alaihi. Berfirman Allah Ta'ala kepada Rasulnya, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, ini setara dengan ayat yang ada di surat Toha. Surat ke-20. Ayat 131, catatnya dulu ya. Dan ayat Al-Mu'minun, surat ke-23, ayat 55 dan 56. Nah, sekarang kita buka surat Toha 131. Di surat Toha ayat 131 Allah berfirman, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum. Janganlah engkau panjangkan kedua matamu. Yang bisa panjang kan kaki dan tangan. Ini kok panjang, maksudnya melorok-melorok. Yang seharusnya tidak dilihat, nginggeng gitu. Jelalatan gitu, memanjangkan mata kan nggak bisa dipanjangin. Janganlah engkau panjangkan kedua matamu, itu mana asalnya tuh? Ya. Mungkin nanti diramahkan terjemahnya dalam berbagai buku terjemah, tapi kita aslinya dulu. Jangan kau panjangkan kedua matamu melihat matta'na, apa yang kami nikmatkan, kami beri nikmat. Ya, mata ini benda-benda. Kami buat banyak benda-benda. Bihi azwajan minhum, kepada pasang-pasangan dari mereka. Pasangan-pasangan dari mereka. Jadi artinya, jangan kau panjangkan matamu untuk melihat benda-benda yang dimiliki oleh berbagai pasangan. Ya, waduh, itu ada, ini ada, mobil, motor, gitu. Nah, jangan begitu. Ya. Ini ditujukan pada kita. Zahratal hayatid dunya, bunga kehidupan dunia. Itu sekedar bunga. Bunga-bunga. Yang diibaratkan dengan bunga. Bunga itu kan nggak tetap abadi. Tapi ada bunga abadi, tahu nggak? Apa tuh? Edelweiss. Itu bunga yang dilindungi oleh negara itu. Hati-hati kalau Anda piknik ke pegunungan tinggi, terus ada yang nawarin itu kalau kena polisi, karena itu termasuk tanaman yang dilindungi, langka sih, dicabutin aja, itu tumbuhnya susah. Jadi dia nggak pernah layu. Tapi biasanya kalau ada informasi ini, jadi bikin penasaran. Tempat-tempat tinggi adanya, ya di negara kita banyak juga tuh. Linaftinahum, untuk apa Allah membuat benda-benda sebagai bunga kehidupan untuk mereka? Untuk memberi fitnah, ujian, untuk menguji. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa, rizki Tuhanmu yang lebih baik dan lebih kekal. Yang kau dapatkan sekarang itu jauh lebih baik daripada barang bagus punya orang, singkatnya. Ya, jadi ayat ini ingin memberitahu pada kita, barang jelek milikmu lebih baik daripada barang bagus punya orang. Jadi jangan jelalatan matanya, jangan jelalatan sampai menimbulkan kesedihan. Waduh, saya kok begini-begini aja. Ya Anda nggak begini-begini aja, tetap begitu-begitu aja. Ya, dipikiri nggak dipikiri, ya.
Karena nggak mampu, karena miskin, dipikiri aja. Jadi malah sakit pikiran. Nanti tua sebelum waktunya. Ya kan? Mikiri, kenapa saya begini? Mikiri itu nggak akan menyelesaikan masalah. Berbuat gitu kan. Mikir terus, sama dengan orang besok mau ujian, mikiri ngalor ngilur, kanan kiri, balik sana balik sini, bukannya belajar. Nah itu ayat yang pertama ya, pembandingnya. Ini semua disampaikan oleh Ibnu Katsir. Ayat yang kedua kita dapati dalam surat Al-Mu'minun, surat ke-23, ayat 55, ayat 56. Ini kata Ibnu Katsir, ayat-ayat ini menjadi penafsir ayat ini. Allah berfirman, ayah sabun, apakah mereka mengira, mereka siapa? Orang-orang yang diberi nikmat. Annama numidduhum bihi mimmali wa banin, bahwa yang kami panjangkan itu berarti diberi lebih dari biasanya, harta dan anak-anak. Ya kalau bahasa kita tuh kekayaan dan kekuasaan. Nusari'u lahum fil khairat, kami percepat bagi mereka dalam kebaikan. Seharusnya kekayaan dan kekuasaan itu dipakai untuk mempercepat kebaikan. Ya kan? Membiayai orang-orang yang nggak mampu, seharusnya begitu. Tapi ternyata hamba-hamba Allah yang diberi kekayaan dan kekuasaan nggak dipakai begitu. Bala yash'urun, namun mereka nggak sadar, malah ditimbun-timbun. Bahkan kadang-kadang sama anaknya pelit. Ya anaknya diem aja, nanti juga buat dia. Tenang aja. Ya kan? Jadi kalau melihat orang tua kaya pelit, senang lah ya. Nanti kalau udah nggak ada kan dibagi tuh, banyak. Nyisa, ya kan? Nah, itulah menurut tafsir Ibnu Katsir. Kata Ibnu Jarir, ikhtalafa ahlu ta'wil fi ta'wil azlaika. Ikhtalafa ahlu ta'wili fi ta'wili dzalika. Ahli ta'wil berbeda pendapat tentang ayat ini. Jadi ayat ini menurut mereka terasa agak aneh gitu. Susah dipahami. Kenapa? Karena janganlah kamu heran terhadap kekayaan dan kekuasaan. Allah ya menakdirkan mereka dengan kekayaan dan kekuasaan itu untuk menyiksa mereka. Menyiksa mereka di dunia. Ini ada kata-kata di dunia. Kalau di akhirat mereka paham. Tapi kekayaan dan kekuasaan yang dipunyai oleh orang-orang yang kurang beriman ya, ini dianukan kepada orang munafik. Kok dibuat siksa di dunia, padahal justru dengan kekayaan dan kekuasaan mereka berfoya-foya, bersukaria. Ini terasa aneh. Ya, nah itu. Kata Ibnu Jarir begitu. Apa maksudnya? Wa yubayyinu Razi wajha kaun awal azaban fid dunya. Nah, ini dijelaskan oleh Ar-Razi. Yang terasa aneh ini, kekayaan dan kekuasaan adalah siksaan di dunia. Lalu di akhirat paham. Ya, untuk mereka. Nah, jadi ada orang yang mengatakan kekayaan dan kekuasaan itu bagi orang Islam harus di tangan, tapi jangan di hati. Nah bagi mereka nggak di tangan, di hati, sehingga nyangkol, urusan akhirat lupa. Itu yang tidak boleh. Ya. Jadi ayat ini bukan menginginkan kita tidak punya harta, tidak punya kekuasaan. Bukan ayat ini. Ya. Maksudnya ini supaya kita insaf, jangan terlalu kagum terhadap kekayaan, kekuasaan yang melimpah di tangan orang yang tidak taat. Jadi di tangan orang yang tidak taat, kekuasaan dan kekayaan itu sebagai fitnah. Nah, sebab akan dipakai untuk menambah dosa. Nah, bagaimana tafsir Ar-Razi? Pertama, kata beliau, anna kulla man kana hubuli syai' asyadda wa aqwa.
orang yang cinta pada benda, ya, kana husnu wa ta'alam qalbu ala fawatihi. Orang yang terlanjur cinta yang berlebihan kepada suatu benda, nanti pada saatnya benda itu dia tinggalkan, mau tidak mau. Kapan ditinggalkannya? Kematian. Saat meninggal, orang yang cinta dunia itu amat berat meninggalkan dunia. Ya, karena ketergantungannya. Itu kata Ar-Razi. Sehingga disebutkan nyawanya mau pergi itu susah. Karena masih ingat-ingat terus. Ingat dunia. Yang kedua, anna hadhi yahtaju ila iktisabi wa tahsila ila ta'abin syadid. Kata Ar-Razi yang kedua, pendapat beliau, untuk mendapatkan kekayaan dan kekuasaan membutuhkan energi luar biasa. Ya, rata-rata orang bisa kaya itu umur 40. Tapi itu sudah dianggap terlambat untuk menjadi konglomerat. Jadi orang yang syarat-syarat menjadi konglomerat, usianya 21 sudah punya usaha sendiri. Syaratnya. Nah, kita apalagi umur segini belum punya, ini nggak punya, ya. Jadi udah jangan bermimpi jadi konglomerat. Nanti mimpimu itu membuat tidak taat pada Allah, melamun aja. Jadi tua sebelum waktunya nanti. Yang ketiga, anal insan idza azuma hubuli hadil amwal wal aulad fa imma amtaqa alaihi hadil amwal wal aulad ila akhir umri aw la tabqa. Orang kalau diberi kekuasaan dan kekayaan, ya pasti dia ingin tetap kaya sampai akhir hayatnya. Bukan? Boleh jadi kekayaannya itu bangkrut. Orang yang kaya itu boleh. Nah, diberi kekayaan melimpah sedih, diberi bangkrut juga sedih sama. Ya, bagusnya sih tadi sih. Hidup pas-pasan, pas butuh ada, itu aja sebenarnya sih. Tapi kalau pas butuh nggak ada ya sedih juga ya. Kalau Anda ada di desa, makan udah nggak kepikiran lah. Karena tinggal cabut kan. Tinggal cabut kan. Ada cengek, cabut. Pakai garam doang bisa. Tapi di kota ini, mau minta siapa? Anda mau ke, sosial. Tuh. Yang di dekat sono, metro tuh. Iya, situ tak. Pasti dia proses dulu. KTP lah segala. Butuh waktu yang panjang. Kalau waktu itu lapar minta ke siapa? Maka jalan pintasnya adalah berbuat jahat. Nyopet, maling. Nah, itulah pendapat dari Ar-Razi. Ya, itulah. Nah, ini masih banyak. Jadi orang yang ketergantungan pada harta dan kekuasaan, gila harta kalau bahasa kita, gila harta dan kekuasaan, itu matinya lebih berat karena dia dipaksa untuk meninggalkan dunia ini. Dan biasanya susah, nggak seperti orang biasa, tidak meninggalkan jejak ya. Kalau dia, kok ngerepotin banyak orang. Biasanya begitu. Ini kata Ar-Razi begitu. Maka itu watashaqo anfusuhum, dan nyawanya berat meninggalkan raganya. Jadi orang yang terlalu kaya, ya, terlalu kuasa, ini meninggalnya berat. Tuntutan dari sana sini, ya. Kalau suka nipu rakyat, nanti kita tunggu aja kematiannya. Biasanya susah, bengong. Tuh, mantan-mantan itu biasanya bengong. Hanya mantan yang jujur lah masih bisa senyum-senyum. Yang jujur, yang ikhlas ya, tapi yang banyak tipu daya selama berkuasa, selama menjadi kaya, banyak tipu, pasti dia begitu. Kebanyakan. Ya. Di sini ada yang punya toko emas. Kaya raya, saben hari pakaiannya lusuh, nggak dimanfaatkan. Waktu sakit sampai dia nggak mau ditengok. Biasanya kan orang senang ditengok. Mungkin dia mengalami sesuatu yang nggak biasa, susah. Nah, ini sama benar ini ayat ini. Jadi orang yang ketergantungan pada dunia itu
Berat sekali nyawa meninggalkan raganya. Nah itulah. Kita lanjutkan dengan saya, soalnya mau nerangin lagi. Ini fatwa-fatwa. Kemarin masih tentang mahram. Jadi totalnya mahram kita itu ada 18 katanya. Mahram kita itu ada 18. Ada 18 orang mahram kita. Siapa mereka itu? Pertama dijelaskan dalam surat An-Nisa, surat 4 ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini yang patut kita ingat ya. Mahram kita 18. Di dunia ini ada 18 orang yang nggak boleh kita nikah. Ada 18 orang yang nggak boleh nikah. Nggak boleh nikah dengan kita. Siapa saja mereka? Hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan atas kalian ibumu. Nah, ibu satu nggak boleh. Banatukum, anak perempuanmu. Wa akhwatukum, saudara perempuanmu, seibu sebapak ya, atau satu ibu dan hanya satu bapak saja. Pokoknya yang saudara lah, kakak atau adik kita. Wa ammatukum, dan bibi dari ayah. Ayah punya teteh atau punya adik. Wa khalatukum, dan bibi dari ibu. Tuh, sudah 4 ya. Sudah berapa? Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari ayah, bibi dari ibu, 5 ya. Banatul akhi, anak perempuan dari saudara laki-laki, ponakan bahasa kita. Kita punya adik atau kakak laki-laki, dia punya anak perempuan. Itu nggak boleh nikah dengan kita. Wa banatul ukhti, dan anak perempuan dari ukhti. Perempuan, anak. Kita punya saudara perempuan. Kalau tadi kan saudara laki-laki, ya keponakan juga, cuma induknya perempuan. Kita punya teteh atau punya adik perempuan, dia punya anak perempuan. Nah ini anaknya nggak boleh kita nikah. Itu udah 7 ya. Kemudian Rasulullah menyatakan dalam hadis, yahrum mina radha'ah ma yahrum mina wiladah. Haram karena susuan, apa yang haram karena melahirkan. Yang satu susuan, ya, yang haram buat dia, haram buat kita. Jadi kan udah tambah 7 lagi, 14 tuh, ya kan? Yang satu susuan dengan kita, itu sama dengan yang haram buat dia, haram buat kita. Paham? Jadi kalau ada seorang ibu kita lah, ya, kita contohkan ibu kita, nyusuin, tuh, ya, nyusuin baik perempuan atau laki-laki yang disusuinya. Nah, kalau dia perempuan haram buat kita ini. Si satu susuan ini. Begitu juga yang haram buat dia, haram buat kita. Kan udah jadi 14 tuh. Yang haram buat dia tuh, yaitu tadi ibu dia, anak perempuan dia gitu loh. Ya, itu 14 itu. Terus yang 4 ini karena perkawinan. Ada lagi 4 karena perkawinan. Apa saja ini? Yang 4. Wa zaujul binti, suami anak perempuan, mantu. Ya. Kalau kita mantu perempuan karena kita laki-laki kan. Mantu perempuan. Anak laki-laki kita punya istri. Nah, istrinya itu haram buat kita. Kalaupun anak kita meninggal, nggak boleh nikah dengan kita. Mantu perempuan tuh, ya itu sudah satu ya. Jadi yang karena perkawinan ada 4. Terus mana nih? Wa arbaun fil musara fahunna thamaniya asyara wa ma yahilu zauju fa idza laisat, pun nggak dijelaskan ini. Yang 4 karena perkawinan apa tuh? Wah, di sini nggak dijelaskan ini. Ya, mungkin itu ya. Jadi nggak boleh itu, tapi sifatnya sementara. Ya, itu ada yang sifatnya sementara. Wa arbon fil musara fahunna thamaniya asyarah. Jadi kalau dikumpulkan semua 18. Wa amma ma yahilu tajawuz biha fa inna laysat bi mahram.
Pokoknya itulah yang disebut mahram, adalah yang tidak boleh dinikah, baik sementara, ya. Murad bil qawaid ajais. Itu ya, singkatnya ini nggak dijelaskan nih. Saya nggak tahu baca di mana ini ya. Kemudian dalam sebuah ayat ada qawaidu minan nisa dalam surat 24 ya, ayat 60. Siapa yang dimaksud dengan perempuan yang duduk, ya, allati la yarjuna nikahan, yang sudah tidak menginginkan nikah lagi, itu boleh sedikit terbuka, jangan terlalu terlalu rapat, ya. Jadi perempuan yang sudah tua, yang sudah duduk, tidak lagi berharap menikah, ini tidak boleh terlalu, kalau tidak terlalu tertutup nggak apa-apa. Mereka adalah perempuan-perempuan yang sudah duduk, jarang keluar, yakni allati ya'isna amin ayatakan lahun ahad. Jadi tidak berminat untuk menikah lagi, liki berisiniha, karena sudah tua. Haulai qawaid falaisa alaihina junah ayadha thiyabahunna. Maka dalam berpakaian tidak terlalu ketat, nggak masalah. Ya, jadi pakaiannya nggak terlalu ketat sekali. Ghaira mutabarijatin bisina, tidak terlalu menampakkan berhias. Juga ada masalah. Ani ayadana thiyabal khuruj allati jaratil adat an takhruja biyan nisa, yaitu ketika dia keluar rumah nggak terlalu ketat, ya, nggak masalah. Udah tua, jadi orang juga nggak minat sama dia, udah expired gitu. Bisyarti ala yatabizinatin, syaratnya jangan ganjen gitu ya, menampakkan perhiasan yang berlebihan. Aila yudhirna zinata jamal yakunu fiya fitnah. Tapi ada orang yang sudah nenek-nenek karena perawatannya bagus, tetap bagus, ya, tetap cantik. Yang nggak bisa dibohongin kan jeroannya. Penampakannya bisa, dipermak, kan? Dipoles-poles. Tapi organ dalamnya itu yang nggak bisa dibohongi, karena nggak bisa, ya, jadi nggak bisa dipoles itu Pak. Jadi orang bisa operasi plastik, tapi dalamnya kan nggak bisa, ya, nggak bisa dibohongin. Wa ala hadza fa idza kharajat misla hadhil mar'a ila suq bi thiyabil bait, maka perempuan seperti ini kalau keluar ke pasar, ya, tidak terlalu ketat, nggak masalah katanya. Ila anau yang bagi ala takhruja li ala yuqtada biha, tapi sebaiknya perempuan jangan keluar. Nah, itu seperti yang saya katakan, kita melarang perempuan ke masjid, tapi ke pasar jojong baik. Nah, ini kan nggak akur. Tempat terburuk di dunia pasar, tempat terbaik masjid. Ke masjid nggak boleh, ke pasar boleh. Nah, Anda harus konsekuen. Yang berfatwa begini, ini Syekh Utsaimin, di negaranya perempuan nggak keluar. Makanya rata-rata orang Arab Saudi rumahnya itu 3, ya, bawah itu pembantu, tengah itu anak, atas itu orang tuanya. Biasanya selalu 3. Tuh, biasanya begitu. Nah, mereka hanya punya di setiap pintunya ada pembesar, kaca pembesar. Jadi kalau ada orang ketok-ketok, yang dalam lihat dulu, ngintip dulu. Ya, kalau dia lihat, oh bukan boleh ya, sesama jenis, ya, itu baru dia terima. Tapi kalau laki-laki, dia akan telepon pembantunya atau anaknya. Nah, itu orang Arab begitu. Tapi sekarang sudah longgar. Anda jangan lihat masa lalu, perempuan-perempuan sudah keluar sekarang, walaupun sudah pakai agak rapi ya. Nah, contohnya sudah di tempat-tempat formal, sudah ada perempuan. Karena tuntutan pekerjaan. Ya, energi lama-lama habis, gimana? Kalau orang sudah miskin kan mau gimana lagi, apa boleh buat lah. Tuh. Jadi di depan restoran sudah perempuan sekarang yang ngelis. Anda berhak tidak makan di dalam, dia yang sekarang. Ya, itu waktu saya kemarin umrah itu. Kemudian hotel yang bagian ini penerangan tuh. Saya mau cari nomornya, itu perempuan.
resepsionis. Walaupun yang datang laki-laki, yang melayani perempuan. Maksudnya mereka enggak laki perempuan enggak, laki dengan laki perempuan enggak. Laki-laki juga yang melayani perempuan. Walaupun pakai penutup. Ya, jadi enggak seperti dulu, jarang keluar. Ya. Sekarang sudah terlihat. Nah, saya lihat sih tetap aja pakai hiasan, alisnya juga ditebelin biasa sama. Cuma memang parfumnya nggak tercium, nggak ngambreng lah gitu. Nah, ini yang patut kan. Jadi itu keterbukaan sih, istilahnya keterbukaan. Kadang-kadang begini, orang Islam ini di Indonesia lebih Arab daripada orang Arab. Kadang-kadang begitu. Orang Arabnya juga udah terbuka, tapi kita nggak terbuka. Ya. Wa fi hadzal ayat dalil wadihun ala anna man sawan nisa al qawaid awalaiha junah. Jadi kalau kita belum tua, ya kata Syekh Utsaimin ini, tidak boleh disamakan dengan yang tua, tadi yang sudah lansia. Jadi kita tetap ya sopan. Ya setidaknya minimal yang disepakati oleh umat Islam ya berjilbab itulah. Berjilbab ya. Tapi di tempat-tempat tertentu tetap konsisten dengan berjilbab itu bukan mudah, susah. Kerja di situ berjilbab boleh nggak? Kadang-kadang nggak boleh. Contohnya rumah sakit, ya, yang di Lingkar Selatan, Betsaida, itu tidak membolehkan berjilbab. Yang nggak tahu saya belum pernah masuk sih. Ya, sudah boleh ya? Nah, mungkin Betsaida sini kali ya. Sudah boleh ya? Nah, ya mau tidak mau dia. Jadi mensyaratkan ya. Tidak, karena konsumennya banyak yang berjilbab, nanti kalau nggak laku gimana? Apalagi kalau kedengaran berkaitan dengan agama. Demikianlah hadirin, hafizani hafizakumullah, kajian pagi ini. Semoga menambah wawasan kita. Saya sampai bawa tanggalan dari Jogja. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggandakan pahala kita. Semoga Allah tetap menjaga keimanan dan takwa kita kepadanya. Semoga anak-anak kita dimudahkan hidupnya, diberkahi serta ditakdirkan menjadi hamba-Nya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.